Liga Champions merupakan kompetisi antar klub Eropa terbesar dan dikenal sebagai salah satu turnamen sepak bola paling prestis di dunia. Dari segi popularitas, ia disebut-sebut hanya kalah dari Piala Dunia. Turnamen ini sendiri sudah cukup lama diselenggarakan, dan dulunya memiliki nama yang berbeda. Lalu, bagaimanakah sejarah Liga Champions? Sejarah Liga Champions. Kompetisi antar klub Eropa ini awalnya dikenal dengan nama European Cup. Ide untuk menyelenggarakan kompetisi antar klub Eropa ini sendiri dipopulerkan oleh jurnalis L'Équipe, Gabriel Hanot dan jurnalis olahraga Prancis, Jacques Ferrat. Ide tersebut lantas disetujui oleh UEFA, dan pada September tahun 1955, turnamen pertama European Cup resmi digelar. Namun, berbeda dengan kompetisi tertinggi antar klub Eropa yang kita kenal hari ini, European Cup saat itu tidak menggunakan babak penyisihan grup. Edisi pertama diikuti oleh 16 klub papan atas Eropa yang dipilih untuk mewakili asosiasi-asosiasi sepak bola berbeda. Turnamen saat itu langsung dimulai dari babak first round, di mana pertandingan dilangsungkan dalam 2 leg. Dominasi Real Madrid 1955–1959. Real Madrid mendominasi periode awal sejarah Liga Champions. Los Blancos berhasil memenangkan 5 edisi pertamanya secara berturut-turut. Mereka mengalahkan klub-klub seperti Stade de Reims, AC Fiorentina, AC Milan, dan Eintracht Frankfurt di partai puncak. Pada 5 edisi pertama ini pula terjadi beberapa perubahan format serta jumlah peserta. European Cup 1956 diikuti total 22 klub, di mana sebelum babak first round dilangsungkan, beberapa tim perlu mengikuti babak preliminary round terlebih dahulu. Selain itu, di musim tersebut juga menjadi kali pertama pertandingan play-off dilakukan. Jika laga 2 leg tidak dapat memutuskan klub mana yang berhak melaju ke babak selanjutnya, maka laga play-off di antara kedua klub tersebut yang menjadi penentu. Juara baru mulai muncul 1960–1966. European Cup 1960 menjadi kali pertama di mana Real Madrid gagal keluar sebagai pemenang. SL Benfica muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menjuarai turnamen sebanyak 2 kali berturut-turut. Pada edisi ini, tercatat ada 28 klub yang ikut ambil bagian. Pada musim 1962 jumlah peserta mencapai 30 klub. Di sini juga menjadi saksi di mana AC Milan menjadi klub Italia pertama yang memenangkan European Cup. Pencapaian mereka lantas diikuti oleh rival sekotanya, Inter Milan, yang memenangi 2 edisi selanjutnya. Pada musim 1966, sudah ada 32 klub yang berkompetisi pada turnamen antar klub Eropa. Namun, format sistem gugur masih diterapkan. Klub Skotlandia, Glasgow Celtic, tampil sebagai juara sekaligus mengukuhkan diri mereka sebagai klub Britania pertama yang menjuarai European Cup. Kekuatan baru dari negeri kincir angin, 1967–1972. Pada 1968, Manchester United mengalahkan Benfica di final yang membuat tim Setan Merah menjadi klub Inggris pertama yang memenangi European Cup. Selanjutnya, dari musim 1969–1972, klub asal Belanda mendominasi turnamen ini. Dimulai dari keberhasilan Feyenoord Rotterdam, lalu diikuti dengan kesuksesan Ajax Amsterdam mengangkat trofi European Cup 3 kali secara beruntun. Musim 1970 menjadi saksi di mana adu penalti pertama kali diperkenalkan ke dalam kompetisi. Ini dilakukan sebagai respon ketidakpuasan atas penggunaan lemparan koin untuk menentukan pemenang. Selain itu, aturan gol tandang juga pertama kali dihadirkan pada musim ini. Dekade Inggris dan Jerman, 1973–1983. Bayern Munchen mengulangi pencapaian Ajax dengan memenangi European Cup 3 kali berturut-turut.
Di sini, FC Hollywood muncul sebagai klub Jerman pertama yang menjuarai turnamen. Hamburg SV mengikuti jejak Bayer dengan keluar sebagai juara pada 1983. Namun, klub Inggris menjadi yang paling dominan selama periode ini. Dimulai dari Liverpool pada 1976, yang kemudian merengkuh gelar juara sebanyak 2 kali beruntun. Pencapaian tersebut lalu diikuti oleh Nottingham Forest yang mencatatkan torehan serupa. The Reds kembali mengangkat trofi pada musim 1980 dan 1983. Sementara Aston Villa tampil sebagai juara di musim 1981. Tragedi Heysel dan 5 juara baru, 1984 sampai 1990. European Cup 1984 menjadi salah satu tragedi terkelam dalam dunia sepak bola. Jelang laga puncak antara Liverpool menghadapi Juventus di Stadion Heysel, Brussels, terjadi insiden di area tribun penonton yang berujung pada tewasnya 39 orang serta 600 lainnya luka-luka. Peristiwa ini berujung pada pelarangan klub-klub Inggris mengikuti kompetisi antar klub Eropa hingga musim 1990. Liverpool sendiri baru kembali mengikuti turnamen pada musim 1991. Selain tragedi Heysel, periode ini juga menjadi saksi kehadiran 5 klub baru yang berhasil memenangi European Cup, yaitu Juventus, Steaua Bucharest, FC Porto, PSV Eindhoven, dan Red Star Belgrade. Era Liga Champions, utak-atik format 1991 sampai sekarang. Sejarah Liga Champions memasuki babak baru jelang musim 1991. Musim ini menjadi kali pertama format penyisihan grup diterapkan serta menjadi kali terakhir nama European Cup digunakan. Pada musim selanjutnya, kompetisi tertinggi antar klub Eropa resmi dibranding ulang dengan nama UEFA Champions League. Selain perubahan nama, anthem ikonik Liga Champions serta logo, bola bintang, juga resmi digunakan. Klub asal Prancis, Olympique Marseille, menjadi pemenang edisi pertama UCL. Pada musim 1994, babak gugur yang digunakan untuk mencari 8 tim terbaik yang kemudian dibagi ke dalam 2 grup dihilangkan. Setelah babak kualifikasi dirampungkan, 16 klub peserta yang lolos ke babak utama dibagi ke dalam 4 grup. Format seperti ini kemudian berlanjut hingga 1996. Setelahnya, para peserta di babak utama dibagi ke dalam 6 grup. Pada 1999, format kompetisi kembali mengalami perubahan. Kali ini babak penyisihan grup dilangsungkan dalam 2 tahap. Pertama, 32 klub dibagi ke dalam 8 grup untuk mencari 16 klub terbaik. Selanjutnya, 16 klub tersebut dibagi lagi ke dalam 4 grup, atau babak penyisihan tahap kedua, untuk mencari 8 klub terbaik yang akan mengikuti babak gugur. Mulai musim 2002, penyisihan grup tahap kedua dihilangkan dan diganti dengan babak 16 besar. Dari sini, format kompetisi tidak mengalami perubahan sampai sekarang. Real Madrid kembali mendominasi. Dari musim perdananya hingga memasuki dekade kedua abad 21, tidak ada klub yang benar-benar mendominasi, dalam konteks seperti yang dilakukan Madrid, Ajax, Bayern, atau Liverpool sebelumnya. Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola yang begitu dominan di Eropa, gagal menjuarai turnamen ini secara beruntun. Semenjak dikenal sebagai Liga Champions, kompetisi ini memang terbilang cukup sulit dimenangkan, hingga Real Madrid akhirnya berhasil menunjukkan dominasi mereka. Los Blancos berhasil mengangkat trofi Liga Champions 3 kali berturut-turut, yaitu pada 2016, 2017, dan 2018. Jika ditotal semenjak edisi pertama pada 1992, Madrid telah memenangkan turnamen ini sebanyak 8 kali.
Europa League sendiri memang baru diresmikan pada periode 1970-an, namun jejak kompetisi ini sudah bisa dilacak sejak periode 1950-an. Lalu bagaimana pembentukan serta perkembangan kompetisi yang sering disebut sebagai Liga Malam Jumat ini? Kapan dibentuk? Europa League seperti yang kita kenal sekarang dibentuk secara resmi pada 1971 oleh UEFA. Kompetisi ini sendiri tidak selalu dikenal dengan nama Europa League. Faktanya, ia bahkan bukan kompetisi UEFA pada awalnya. Kompetisi ini dulunya dikenal sebagai Intercities Fair Cup atau Fair Cup, yang digelar antara tahun 1955 dan 1971. Sesuai namanya, turnamen tersebut mempertemukan para klub dari kota-kota yang menjadi tuan rumah pameran dagang. Tujuannya memang untuk mempromosikan trade fair internasional, sehingga para pesertanya tidak dipilih berdasarkan pencapaian mereka di kompetisi domestik. Fair Cup awalnya diikuti oleh 11 klub, dan terus bertambah hingga mencapai 64 klub pada edisi terakhirnya, yang dimenangkan oleh Leeds United. Selanjutnya, sejarah Europa League memasuki babak baru ketika turnamen Fair Cup diambil alih oleh UEFA pada 1971 dan menamainya sebagai UEFA Cup. Edisi pertamanya pada musim 1971 diikuti oleh total 64 klub. Tottenham Hotspur keluar sebagai juara UEFA Cup edisi pertama dengan mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan agregat 3-2. Format yang digunakan saat itu ialah sistem gugur dengan pertandingan 2 leg, termasuk laga final. Pada musim 1997, partai puncak kompetisi kemudian diubah menjadi 1 leg saja. Evolusi kompetisi. Tidak banyak perubahan signifikan pada kompetisi UEFA Cup hingga memasuki tahun 1999. Kala itu, turnamen antar klub Eropa yang mempertemukan para pemenang piala domestik, yaitu UEFA Cup Winners' Cup dihentikan. Penggabungan ini menghasilkan turnamen yang lebih besar, dengan lebih banyak tim dan babak putaran yang lebih banyak. Pemenang UEFA Cup juga berhak tampil pada Piala Super Eropa, yaitu pertandingan melawan pemenang Liga Champions. Sejarah Europa League kemudian memasuki era format baru pada 2004. Babak penyisihan grup ditambahkan sebelum fase gugur dimulai, mirip dengan Liga Champions. Di sini, para peserta dibagi ke dalam 8 grup yang masing-masing diisi oleh 5 klub, dengan 3 klub teratas berhak maju ke babak selanjutnya. Sebanyak 24 klub yang lolos dari penyisihan grup kemudian digabungkan dengan 8 klub lainnya yang finish di peringkat 3 penyisihan grup Liga Champions ke dalam babak 32 besar UEFA Cup. Memasuki tahun 2009, sejarah Europa League kembali memasuki era baru, kala UEFA melakukan rebranding terhadap kompetisi ini. Hal ini menyusul tidak dilanjutkannya kompetisi antar klub Eropa kasta ketiga saat itu, yaitu UEFA Intertoto Cup pada 2008. UEFA Cup kemudian digabungkan dengan Piala Intertoto dan melahirkan nama kompetisi baru seperti yang kita kenal hari ini, yaitu Europa League. Demikian pembahasan mengenai sejarah Liga Champions dan Europa League, dan perkembangan Liga Champions nampaknya akan kembali memasuki babak baru di musim selanjutnya, di mana model penyisihan grup akan digantikan dengan model Swiss System yang mirip dengan format kompetisi Liga.